Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 11 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami semakin menyelami kasih pengorbanan salib Putra-Mu. Bantulah kami agar semakin menghayati kasih Putra-Mu dalam kehidupan kami. Dan semoga kami semakin tekun dalam kehendak dan perbuatan baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengeluarkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, ia melihat seseorang yang mati tangan kanannya. Saat itu Yesus sedang mengajar. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga hadir di situ. Tentu juga melihat bahwa di dalam rumah ibadat itu ada orang yang menderita, mati tangan kanannya. Namun, saat itu mereka melihat Yesus. Dalam sabda Tuhan hari ini dikatakan ia mengamat-amati Yesus dengan tujuan lain. Mereka mau mencari kesalahan Yesus, karena dengan kesalahan itu mereka bisa menangkap dan menyalahkan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini kita dapat belajar untuk diri kita sendiri tentang pengalaman melihat atau mengamat-amati. Jika kita melihat dengan pikiran tertentu dan dengan hati dengki, ingin menjatuhkan orang, menyalahkan, dan segala yang negatif,
tentu hasil pengamatan atau penglihatan kita itu akan negatif sesuai yang kita inginkan. Namun, kalau kita melihat dengan mata hati kita, dengan kasih, mencari yang baik, tentu hasilnya juga lain. Akan menjadi lebih baik. Hati akan mengajak untuk merasakan, mengamati kembali situasi dan keadaan yang dilihat, dan mengajak pikiran untuk menggerakkan tangan dan kaki kita untuk berbuat. Singkatnya, berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak suara hati. Hari ini kita diajak untuk melihat dengan hati segala yang kita temui. Entah itu orang, kejadian, benda, atau apa saja yang bisa kita lihat dan kita temukan. Dengarkanlah suara hati dan lakukan apa yang diperintahkan oleh suara hati itu lewat pikiran kita. Jangan ragu-ragu, jangan takut untuk berbuat. Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan bagi kita bahwa Ia peduli, Ia berbelas kasih kepada mereka yang menderita, mereka yang sakit. Dan ini menjadi panggilan kita semua agar kita pun juga menjadi berkah, menjadi saluran rahmat bagi saudara-saudari kita. Lebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang sakit, supaya saudara-saudari kita itu mengalami rahmat dan kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.